Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Inian polisi bagaimana ini hanya sesuai sama laporan ya kan. Saya ini bosnya Malakama gitu loh. Kenapa saya bilang saya bosnya Malakama? Kalau yang disuruh ditahan, bagaimana cucu saya? Nggak ditahan, bagaimana cucu saya gitu loh. Ini Coba. sebenarnya kami mau bentuk penyelesaiannya kayak gimana sih masalah ini buat anak-anak, buat apa namanya kedepannya, buat tujuan buat kebenaran nanti ini dia soal anak-anaknya nanti kayak gimana? Pengennya kayak apa? Nggak tahu ya, tergantung dedinya. Kayaknya kan dedinya bilang ya udah dia anak-anak sama aku aja gitu. Tapi ya kan aku nggak terlalu, kan aku juga mau bertanya sama anakku kan. Anakku anakku tuh selalu dia nggak mau juga aku wawancara kayak gini sebenarnya. Ya, jangan bawa-bawa orang di situ, urusan dia itu bukan lingkaran kita lagi ya. Kita sekarang ini apa, demi anak-anakku aja ini udah begitu dianya. Yang dia sesali uh, kok bisa berbuatnya di rumah, apalagi di lantai 3 tuh nggak ada pintu. Hanya cuman horden itu kan bekas studionya Virgon. Itu aja sih. Kalau dari media sosial ya bang, ada netizen pada mendukung bang Ridwan nih bang, bilang Iya, mungkin selama ini kan yang ono kan ini kan saya waktu itu bilang berjalannya waktu sama-sama kita lihat kan gitu. Nah, apa ya, Tuhan itu kan nggak tidur ya. Ketika orang orang anak saya dulu kan termasuk dijolimin ya. Tapi kan semua buah perbuatan kita akan kembali sama kita juga. Kita tanam 30%, ya berarti 30%. Kalau yang kita tanam 100%, ya berarti 100%. Jenis apa yang kita tanam, ya itu juga yang datang sama kita. Itu aja sih, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Ya, soalnya habis ibadah, udah gitu memang badannya lagi nggak kondusif. sabar. Langsung Yuk. ke kami mungkin terkait menanggapi respon yang kemarin ya, Indah Rusli sendiri tidak mengetahui terkait status Pak Billy sebagai single, tidak mengetahui terkait dia sudah punya istri. Udah, sebenarnya situ apa ya, kita jadi perempuan itu ya harus lebih teliti ya kan, namanya juga orang hidup, ada banyak laki-laki ya kan, sana sini ngaku begini ngaku begitu, ya harus kita perempuannya yang lebih ini apa namanya, sensitif gitu. Kalau saya sih ya nanti kita lihat aja dari penyidik, udah gitu aja nih. Kalau melihat akhirnya dia tidak menyadari kalau sudah berpasangan, kayak aneh nggak sih? Ini mungkin kan harusnya bisa menyelidiki dulu dari awal. Ya itu maksud saya, dari awalnya itu mestinya banyak pertanyaan, bagaimana orang bisa apa namanya, yang kenal orang itu harus detail dulu kan, baru nyerahin diri kan gitu. Gitu. Tapi mereka ini masih muda-muda sih, jadi nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin bahwa hal yang kayak gitu dilakukan karena masih usianya masih segitu gitu. Saya juga nggak bisa banyak menghakimi, nggak bisa banyak ya segala macam lah gitu. Tapi pada akhirnya keduanya mengakui telah menikah siri.
Saya nggak tahu juga ya gimana nantinya ya. Kenapa kalau bilang menikah siri ya itu sih urusan mereka, tapi kan nanti penyidik lebih tahu perkara kejadian, tertanggal apa segala macam gitu. Ketika mami Inara sendiri nih merasa dibohongi dan tidak ingin melanjutkan terkait nikah siri ini. Ya, itu kan hak dia. Saya nggak mau komen. Tapi kalau lihat dia nangis, mungkin gimana sama kasus kemarin? Aku nggak nonton ya, dan nggak mau nonton karena aku fisikku lagi lemah. Aku kalau ngelihat Tarik nafas. aku kalau ngelihat kondisi cucuku yang aku lihat, Emang dampak apa sih sejak ini kejadian? Apa meledak, keluar ke publish, efeknya adalah pasti ke anak-anak sih. Apa yang mami lihat? Mungkin ada perubahan perangai atau jadi ada yang pemurung atau jadi ada yang gimana? ya mereka belum ngerti. Tapi kita yang aku takutin di sekolahan, ya kan, anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini loh, itu loh, mamanya si Anu ini. Gimana lah itu perasaan cucuku? Hah? bullying ya. Itu cucuku tuh nggak pernah kelayapan, nggak pernah bertemu sama orang yang aneh, tiba-tiba yang kayak gitu. Bang, itu kan perihal After Pon kan katanya di banyak media mengatakan bahwa kemungkinan After Pon juga akan dilakukan perihal penyebaran atau pemberitahuan soal mama semuanya. Ini mungkin kami sebagai orang tua dari After Pon seperti apa sih? Ya dilaporin aja, nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya nanti kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, semua nggak mau ini logikanya kan gitu. Miris yang melakukannya di rumah ya. Ya itu dia. Maaf, Mami sudah ketemu dengan anak-anak, maaf kita salah gitu. Saya belum siap. Udah pasti kalau saya ngelihat saya pasti nangis keterangan. Maaf Mami, kemarin kan udah jalan ya sama Bang Sugro. Mami tahu nggak? Tahu. Berarti mama itu berarti sekarang di bawah pengawasan Kak sepenuhnya. Iya. Ya ada Feby di sana yang jagain, ada pembantu juga. Berarti setelah kejadian ini dari maaf Kak Inara sendiri tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak ya? Sebentar. Sebentar nanti selesaiin dulu urusannya. Gitu. Tidak diberikan akses atau memang aksesnya sementara dibatasi? Sementara sebelum sampai kelar anak-anak nggak boleh ketemu dulu. Tapi mama ini kan tetap melanjutkan proses hukumnya. Tapi ada kekhawatiran apa sih terkait cucunya? Kalau mau tetap ingin laporan di polda ini berlanjut gitu. Ada kekhawatiran nggak sih ke depan cucu-cucunya? Aku sih udah pasrah sama Tuhan, entah apa yang mau terjadi ya sudahlah. Aku mau 3 hari ini cukup stres gitu.
mau ketemu takut nanya-nanya, ya kan? Pasti saya nangis, nggak mungkin saya nggak nangis, saya umpetin air mata saya nggak mungkin. Apalagi yang kecil itu, yang tengah-tengah, pasti penuh dengan pertanyaan. Opung pukul siapa? Opung nangis ya? Opung ini pasti begitu. Paham. Tapi kondisi Carla sendiri sekarang gimana, Mam? Kan udah mengetahui ya, udah baca sosmed juga, mungkin yang lebih dewasa ini kan sekarang. Itu saya nggak siap. Saya nggak siap. Tapi nyariin ibunya nggak, Mam, selama adanya pembatasan bertemu dengan ibunya? Artinya itu ngajakin main-main karaoke, nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu loh. Baby, jadi ayo nyanyi satu-satu gitu-gitu. Jadi berusaha untuk Keluarga menghibur. Untuk cucu-cucu sendiri sampai saat ini masih menanyakan keberadaan ibunya nggak sih? lihat tisu dong. Tisu. Ada. Kasih. Maafin ya, mau lemah fisik aku tadi nggak jangkang di gereja. Iya. Fisik mami juga drop kan, karena beberapa hari ini kan ketemu wartawan terus. Maafin ya. Mau kan lagi ramai juga di media sosial, ada beberapa dari netizen bilang bahwa lagi ada kasus Kak Inara lagi berpergian naik pesawat gitu. Itu mungkin menanggapinya seperti apa sih? Itu mah hak dia ya. Hak dia, cuman saya himbau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan, ini perumpamaan ya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Bukan saya mau menuduh, tetapi kalau betul kamu berbuat hal seperti itu, pertanggungjawabkan. Dengar kabar Inara melaporkan atas pelanggaran CCTV itu gimana, Mam? Illegal access lah bisa dibilang. Illegal akses dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih keluar. Yang istilahnya minta CCTV ini kalau